Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat proses membuat POC, POP, dan PESNAB. Nah, ini akan dilakukan oleh tim BPP beserta mahasiswa-mahasiswi Polbangtan Magelang. Nah, kita langsung aja kita akan lihat prosesnya. Dan ini pelatihan melalui kelompok tani sumber makmur di Seruni Mungsuk Boyolali. Yuk langsung kita lihat saja. Kamu POC-nya ya, kotoran kambing. Butuh airnya. Letong kambing ini untuk apa ini, Mas? Untuk POC. Untuk bikin POC. Ya sambil teman rangin gak apa-apa silahkan. Nanti biar bersihkan dari ya sambil diterangkan, Mbak. Nah, ini alat-alatnya persiapannya sudah lengkap. Enggak, Bapak itu. Selain itu Bapak Ibu kita bersihkan dulu. Maksudnya yang ada kotoran-kotoran seperti sisa-sisa pakan itu dikeluarkan biar tidak mengganggu, dipisahkan. Dan selanjutnya seperti gumpalan-gumpalan ini dihancurkan, dihaluskan. Tujuannya biar nanti bahan-bahan yang kita gunakan itu bisa tercampur merata di pupuk atau feses yang kita pakai. Empatnya ada di toko pertanian itu. Ada. warna kuning. Empat untuk nggih. Nah, ini embernya. Ada ember. Ini yang POP ya ini. Ini yang proses POP. Silakan sambil dijelaskan. Jadi pertama ini kotoran dulu ya. Kisaran berapa Ini kilo? tergantung kotoran ternak yang kita gunakan aja sih. Sebenarnya setelah kita pisahkan dari kotoran-kotoran sisa-sisa pakan, itu harusnya dikasih sekam. Jadi baiknya kasih sekam. Ditaburin sekam. Setelah itu kalau misalnya sekamnya nggak ada, tapi nggak apa-apa, mungkin di skip aja. Kalau setelah sekam yang nanti ditaburin, setelah itu kapur atau dolomit. Oh, jadi harusnya sekam dulu ya, sekam dulu, terus kapur. Jadi kan sekam itu kan tujuannya biar mikroorganisme yang ada di dalam feses itu bisa mendapat asupan atau makanan. Jadi kan biar selama proses fermentasi itu dia juga karena proses fermentasi ini membutuhkan mikroorganisme. Jadi kalau misalkan mikroorganismenya tidak mendapat makanan, nanti POP-nya ini proses fermentasinya itu lama. Jadi biar dia juga bisa berkembang biak di dalam. Oh, tujuannya itu ya. Menyesuaikan, nggak apa-apa di situ aja. Bandingannya berapa? Perbandingannya berapa ini tak? Ukurannya dijelaskan. Dijelaskan apa dikira-kira? Secukupnya. Berarti ini Tergantung kotoran ternak yang digunakan. Kalau 80 kilo, 80 kilo nanti pakai ininya 20 kilo. Oh, 1:4 berarti. 82, berarti 80 20. Iya, 1:4. Jangan lupa filenya nanti di-share. Campur. Ingin tahu kok Datuk Tengah. Enggak, Bu, enggak apa-apa. Bu. Nggih. Napa wae nderek nyampur? Monggo. Bagian bapak-bapak ikut praktek. Kamu satu-satu dulu aja. Ini dulu disudahin. Yang ini dulu nanti enggak ke masuk YouTube. Aduh, Bapak Ipul.
kalau sekiranya udah tercampur merata, bisa ditambahin dolomitnya, kapurnya. Ya. Kira-kira juga sih. Iya, tergantung kotorannya. Nah, kuwi kan skincare kuwi Mbak Sun. Ngalih-ngalih kok lombok digosok. Setelah ditaburkan dolomit lagi, itu dicampur lagi sampai merata lagi biar dolomitnya rata. Sampai rata lagi. Ya. Oh, jadi kapurnya cuma diperkirakan hanya sedikit ya? Iya. Ya, setelah itu ditetes pakai air yang tadi dicampur sama E4 yang kuning itu. Oh, ini sudah campuran ini? Iya, ini udah dicampur, dilarutkan dalam air. Udah dicampur gitu. Habis itu ditaburkan lagi ke ini lagi, pupuknya lagi. Cuma E4 aja yang Iya. dibuat air. Iya. Sama tugasnya Pak. Molasses tuh opsional. Bisa pakai, bisa enggak. Molasses itu tetes Molasses tebu. itu bahasa Tetes Jawanya tebu. Tetes tebu. Tetes, iya. Tetes tebu bahasanya. Pulau Jawa. Mbak Tika. Banyak di sini saya juga punya itu. Dampak itu Ini Pak RT tampil nih, Pak RT ini. Kap niku sumber mikrobianya dari situ. Jenengan mboten kurang nggih, sempurna nggih bisa tapi kurang sempurna nggih. Jadi air campurannya tadi hanya sedikit ya? Ini, oh masih. Apa itu harus semuanya juga itu? Sesuai kebutuhan. Oh sesuai kebutuhan. Tetes, nggih, tetes, nggih. Sampai bisa diimpal. Oh Tetesnya kan fungsinya sumber makanan programnya. Primitif. Nggih. Bagus kok kameranya. HP jadul Kak. HP jadul. Belum mas buarannya. Kotoran sapi ini jenengan perlakuan seperti ini toh Bu, ini juga memacu tumbuhnya uret. Jadi menawi panjenengan belum difermentasi itu difermentasinya kan hasilnya lebih bagus. Jadi kan keluhan di sini tadi kan uret. Kadang kalau melihat niku kadang dereng doda dirabu pon digetok ing sate. Itu berarti nggih. Nah, nggih. Salah satu faktor. Iya, salah satu faktor tinggal tadi. Iya, sampai bisa di ditutup. Berapa hari Mbak? Jadi Berarti ya diperkirakan. Dipegang nggak, pas dipegang tuh nggak mencari gitu Pak. Jadi kayak ngumpul-ngumpul. Oh jadi, oh gitu. dengan air tadi air E4 dan sudah diaduk. Nanti kalau sudah serasa segini Pak, nanti sudah bisa ditutup
Jadi ditutup selama 2 minggu. Setiap sekali 1 minggu diaduk biar tercampur. Iya, sekali seminggu diaduk. Praktek kok dalam pasar praktek. Sudah, Pak. Berarti seminggu dibuka, Iya, dibalik, diaduk lagi. ditutup lagi. balik. Ya. Ditutupnya tetap berarti ini terangin-angin berarti. Oh, harus. Tanpa ada udara. Di proses menutupnya. Prosesnya harus tertutup. Di balik papan ada yang buat kayak gini juga, Mbak. Di mana? Di Samarinda. Penyuluh aja nggak ada pakai. Di sana. Saya baru tahu penyuluh di sini. Di sana nggak tahu penyuluhnya. Langsung ke sawit ya yang jadi. Iki sakjane terpale saged nek jenengan luwih kathah kotoran. Seminggu dibuka, diaduk kembali, ditutup lagi. Nah, kalau sudah ditutup gini ditimpa batu atau batako atau batu yang berat biar nanti nggak ada udara yang masuk lewat celah-celah yang tadi. Ini. Tumbangin dureng atau mawon. Nah, sip. Mantap. Oh, Sip. monggo. Instrukturnya mana masuk? Instrukturnya. Itu airnya EM4 sama ragi. Ini sudah dimasukin empatnya. Itu tadi sampun wonten EM4 sama ragi. Belum Bu raginya. Oh, belum raginya. Raginya Bu. Oh, raginya ini. Niki Mas Desone tidak sia-sia sekolah hijau. Wah. Kita hidup dari petani, Bu. Banyak. Ini petani tidak semaju petani-petani di sini. Sampai santuning lombok jadi petani toh. Makne piye ki ning lombok ki? Jadi kalau petani kotoran sat-sat lombok petani. Petani. Tadi airnya kisaran berapa liter tadi? 10-an? 10 liter. Ada ragi, ada M4, ada tadi ada molase ya tadi. Ya. Sebenarnya nek panjenengan boten kotoran sapi niku jenengan agem kencingnya sapi lebih praktis lebih bagus. Tapi niki wau jare mesakne nek nadai kencing sapi ngoten. Adi-adi bareng-bareng kasihan kencing sapi. Ditambahin tetes berapa tutup? 2 tutup botol. Gula Jawa itu. Ini kan air dicampur kotoran. Bisa diganti gula hewan. Kalau urin sapi nggak usah dicampur kotoran hewan, langsung urin sapi itu saja. Tetap dikasih M4, dikasih tetes. Kalau Mbak Sur rasa kuwi nganggo uyah. Oh iya. Tadi orang
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya VOC itu bisa juga pakai urin. Nah, urin ini seperti yang tadi dibilang Bu Anastasia, bisa pakai urin manusia, urin ternak, juga bisa. Ini terus ada juga yang lebih bagus itu pakai urin kelinci. Karena kelinci sendiri juga dia urinnya itu sudah sudah dibilang bagus, dan itu pun kalau pemakaiannya misal dibuat VOC bagus, mau dipakai langsung juga bagus urin kelinci. Misal mungkin Bapak Ibu ada yang pelihara kelinci kan, kita bisa sering-sering. Karek terus. Orang ternak kayak Jadi setelah jadi kan ditutup selama 2 minggu. Nah itu setiap hari. Kalau yang tadi POP kan 1 minggu sekali. Nah ini tiap hari. Tiap hari harus diaduk. Ya. Dibuka, biar kan ditutup. tadi yang saya bilang kalau nanti ada bahan-bahan itu kayak kotoran itu nanti kan mengendap ke bawah. Biar itu dicampur, dia tercampur terus. Ya, enggak ngendap. Bikin kopi. Wah, ini kopi. Lebih kopi lu. ini 200 mili. Airnya 10 liter. Nanti filenya ada, nanti di share teknisnya. Ya. POC, POP. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan pestisida nabati. Ini yang tadi untuk mengusir hama tadi tuh. Yang pertama ini ada kunyit, terus ini ada temulawak, kencur, lengkuas sama jahe. Nah, pon gitu aja Mbak. Iya. Jadi empon-emponnya ini nggak harus sesuai sama ini, tapi seanane aja. Yang di dapur apa, nanti dipakai itu aja nggak apa-apa. Nah, gimana sih cara ngitungnya sebelum ngeblender? Nah, kita ngitung dulu. Kita mau bikin berapa kilo dulu? Kalau misalkan kita mau bikin 1 kilo ini, kita punya empon-empon cuma 1 kilo. Nah, nanti dikali 2. 1 kali 2 berarti 2. Berarti airnya 2 liter. Jadi 1 kilo empon-empon 2 liter air. Lanjutnya timbangannya ada, Mbak? Perkiraan aja. Anggap aja kita 500 gram ya, kalau sekilo kan nggak cukup ya. Dereng. Oke. Nah, kalau ini nyampurnya airnya nggak langsung 2 liter di sini Pak, tapi airnya sedikit aja sampai dia hancur aja kayak gitu. Oke. Maaf ya Bu. Enggak apa-apa. Saya harus Kayaknya belum masuk. Oh, jadinya belum masuk. Ya. Baru 4 kondimennya. Pon-ponnya harus lengkap. Ya kita masukin airnya sedikit aja, yang penting blendernya nggak rusak aja biar ini. Kalau rusak nanti buat praktek. Kita coba segini dulu Bu. Kita coba segini dulu ya.
aja. Itu kan tadi anggapnya kita 500 gram ya. Berarti airnya berapa Ibu? Jadi airnya 1 liter ya. Ya, Bu. Botolnya mana botolnya tempatnya? Oh ya tempatnya sini aja ya Bu, nggak apa-apa. Setelah itu kita masukin tapi dalam. Setelah itu kita masukin ini, masukin apa namanya? Ponnya. Kayak galon. Ini tadi perkiraan buatnya banyak mungkin tadi yang disediain. Oh, tapi ada airnya. Emben. Itu nanti kan yang sisanya itu kamu blender semua kan nanti bisa jadi satu. Iya. Kita campur aja di sini ya Bu, biar gampang. Iya. Selanjutnya kita masukin ke dalam galon Ibu. Hah? Udah dikasih apa di dalam sini? Wonten anu nih Kak. Nah, terserah Ibu nanti ureanya mau dimasukin apa ininya mau dimasukin di sini dulu atau di langsung sini. Mending langsung aja ya Bu. Langsung aja blender. Kamu. Iya. Jamu segering. Ampun jamunan sih lho Pak D. Isih siang iki. Aseme dong ini kok bener asem. Nah, kita kasih ureanya tuh seberapa Bu? Karena di sini kita nggak ada apa namanya, nggak ada timbangan. Kalau misalkan 1 kilo tuh biasanya 2 sampai 3 gram urea aja. Jadi ureanya nggak banyak. 3 gram ya sendok. 1 sendok teh aja Bu, biar inget. Maaf. Enggak Apa apa-apa. bahasa Indonesia enggak? Sah saja. Nah kalau raginya jangan banyak-banyak. Soalnya ini kan cuma 500 gram. Nanti kalau banyak-banyak malah ininya meledak Bu. Kalau meledak malah nggak ada hasilnya nanti kan. Karena kenapa Bu ragi bisa bikin meledak? Karena dia itu bisa melarutkan gula menjadi alkohol dengan cara cepat banget gitu Bu. Makanya makanya tidak boleh terlalu banyak ya Bu. Namanya apa? Kalau ragitan bulat itu sebenarnya dipotong jadi 2 apa jadi 4 ya. Nah yang segitiganya itu Bu, yang berarti 1/4. Kita aja Bu. Nah setelah itu kita kasih 4 4-nya mana teman-teman? 4-nya mana teman-teman? Terima kasih Pak. Oh yang kuning. Nah 4-nya yang kuning ya ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak juga. Karena di sini kita kan biar gampang kan biasanya kan 2 sendok itu untuk 1 liter. Kita pakainya anggap aja segini Bu. Tapi kalau penuh ini kan ada barisnya nanti segini 4-nya. Kita kan dikit-dikit. Gulanya belum di blender. Gula Jawa. Pakai tetes aja deh. disisir. Tatasan yang Sebenarnya nggak apa-apa ibu-ibu kalau misalkan nggak pakai gula, cuman pestisida nabatinya itu nanti jadinya lebih lama karena mikroorganismenya itu emang udah hidup, cuman itu sedikit kalau misalkan kita nggak pakai gula. Nah mikroorganisme itu makannya apa? Makannya itu gula. Gula itu sebagai energi untuk memecah molekul atau komponen yang ada dalam mikroorganisme seperti itu. Ini juga segini aja ya Bu, biar pada diingat itu, biar ingat itu. Setelah itu kita ngapain Bu harusnya? Kita ngapain? Ayo. Kita kocok dong. Kocok dong. Tutupnya mana? Tadi di situ. Oh tadi dikocok aja biar merata Ibu. Bikin nang dikocok ya. Sampai goyang. Sampai goyang dong. Nah, tadi yang udah saya jelasin kalau misalkan ini jadi tuh ciri-cirinya Bu yang paling signifikan. Ciri-cirinya pestisidanya nabatinya jadi. Ya benar sekali 100 untuk Ibu. Ya jadi baunya tuh kayak tape tapi nggak busuk kayak gitu Bu. Karena kemarin juga ada yang terjadi tuh meledak gitu Bu. Nah jadi udah seperti ini aja Bu caranya. Nanti cara pengaplikasiannya kalau saya saranin disemprot aja Bu, disemprot gitu, disemprot ke tanaman.
aja. Kenapa Bu ini kita bisa bilang sebagai pestisida nabati? Yang pertama baunya nggak enak. yang kedua dia tumbuhan ini dia itu mempunyai apa namanya racun ringan untuk serangga biar dia mati Bu. Jadi makanya disebut pestisida nabati. Dan ini tanah kita nggak bakal rusak. Jadi tetap tanaman kita akan lebih lebat dan daunnya kayak gitu-gitunya. Nanti disemprot aja Bu, semuanya nggak apa-apa, aman. Selesai. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti habis ini kita kirim. Ya semoga bermanfaat. Nanti kita kirimin resepnya ya Bu yang detail biar lebih gampang. Pak dia. Astagfirullah. Lemes-lemes lagi tuh. Mbak Siti mbok mendekat sini nak kajeng. Wow. Aku minta tolong minum.